luar biasa, oleh-oleh menuju puncak. Ini satu berada di sepatu dan dua berada di kaki saya. Ini sudah kenyang. Ternyata banyak pacetnya. Wow, cepat sekali. Saya baru melakukan operasi pacet di kaki sebelah kiri. Sangat banyak. Oke. Di triangulasi ya terdapat siput yang cukup unik. Keong. Keong yang menempel. Inilah penjaga dari Gunung Tilongkabila, Puncak Lompotoo. Gagal itu warna yang ini. Cil. Itu ya. Kita makan sore di pos 4 setelah turun dari puncak. Kemungkinan kita akan nginap lagi semalam di pos 4. Insya Allah besok cuacanya bagus. Kita akan lanjut menuju pos 3 turun gunung, pos 2, pos 1, dan menuju ke perkampungan terakhir untuk pulang. Inilah menu kita di pos 4 pada sore hari setelah kembali dari puncak Gunung Tilongkabila.
Oke, selamat pagi untuk kawan-kawan semua. Sekarang kami sudah di hari yang keempat, sudah persiapan untuk turun gunung, packing-packing. Jadi sudah selesai pembongkaran tenda, dan ketika mau turun gunung, satu hal yang perlu kita ketahui, kita harus bawa turun sampah kita. Jadi masalah sampah ini merupakan masalah yang sangat umum bagi kalangan pendaki. Jadi semua kita akan terkena dampak. Jadi dari masalah ini kita akan tanyakan kawan kita yang satu, Bang Erik, terkait masalah sampah dan terkait masalah pendaki untuk meminimalisir masalah terkait sampah yang ada di gunung. Oke, di belakang saya ada Bang Erik, kita lihat. Oke Bang, masalah sampah di gunung itu sudah merupakan masalah yang umum. Kira-kira menurut pendapat Abang mengenai masalah sampah ini kira-kira bagaimana Bang? Ada pendapat terkait masalah sampah? Sebenarnya masalah sampah di gunung itu simpel. Ya. Simpel karena apa yang kita bawa itu akan menghasilkan sampah. Jadi kalau kita mau meminimalisir sampah, Terutama sampah plastik ya? iya, sampah plastik atau sampah yang menghasilkan yang apa? Yang punya kemasan sekali pakai dan tidak bisa didaur ulang. Proses daurnya lama ya? Iya, cukup lama. Cukup lama. Ada tips cara menghindari sampah tersebut, yakni dengan cara menerapkan petualangan minim sampah, yakni makanan yang kita bawa itu sebisa mungkin makanan organik semua. Ya, contohnya seperti ini. Oh ini ya. Ya. Jadi bahan-bahan yang Abang kumpulkan ini sampah-sampahnya ini sampah non organik. Sampah organik maksudnya. Sampah organik. Ya. Seperti ini contohnya. Telur, ya. Sayur-sayuran. Jadi untuk kantungnya bisa kita pakai dari tempat iya, biasanya tempat bekas sandal. Ya. Kita packing di sini. Ya. Ya, untuk Pengganti menghindari plastik ya, pengganti plastik. Nah, seperti ini kita bisa manfaatkan kalau kita ingin menghindari sampah plastik. Yang berikut bisa juga menggunakan Tupperware. Ya, kotak makanan. Fungsi Tupperware itu sendiri sebagai apa Bang biasanya? Multifungsi sebenarnya. Bang. Dia bisa menyimpan makanan. Bisa juga jadi tempat makan. Intinya dia pengganti dari bahan yang kandungannya plastik. Kalau plastik kan biasanya sekali pakai dan sulit didaur ulang. Jadi sekarang itu dunia petualang itu sekarang lagi gencar-gencarnya mengkampanyekan masalah petualangan minim sampah. Ya. Dengan cara membawa makanan organik, sebisa mungkin membawa makanan organik. Ya, kalau otomatis kalau misalnya dia makanan organik, otomatis dia tidak, maksudnya kebanyakan makanan organik yang dijual di pasar itu tidak berkemasan. Ya, kalau misalnya seperti contoh ikan kaleng kan, ya itu ada kemasan. Ya, kemasan kaleng. Jadi kalau misalnya kita bawa ke gunung, pasti menghasilkan sampah. Iya, ya. Dan biasanya kalau yang sampah-sampah seperti ini, kalau namanya di gunung sudah capek, biasanya bawaannya malas untuk bawa turun gunung. Ya, contohnya ini di sekitar pos 4 ada ini, juga sampah-sampah di sekitar. Sampah dari teman-teman pendaki yang sudah malas dibawa turun. Ya, karena bawaannya itu. Jadi capek mungkin, untuk malas. menghindari atau mengurangi penggunaan kemasan atau pembungkus sekali pakai, ya dengan cara menerapkan petualangan minim sampah dengan cara sebisa mungkin membawa makanan organik. Apakah ada nama khusus atau istilah khusus mengenai jenis petualangan seperti ini Bang? Ya, kalau istilahnya itu Zero Waste Adventure. Zero Waste Adventure. Mantap. Zero Waste Adventure. Petualangan minim sampah, terutama sampah plastik.
Oke, kawan-kawan, mantap. Silakan. Oke, kita timbun. Timbun. Ya, bekas sampah organik. Jadi ketika kita turun, sampahnya tidak banyak dibawa turun. Sampahnya sampah organik, bisa cepat didaur ulang. Oke, kawan-kawan, sampai jumpa di perjalanan dan petualangan berikutnya. Salam lestari untuk kita semua. Sebelum kita turun gunung, marilah kita berdoa agar selamat di perjalanan. Berdoa mulai. Tilong sukses. Oke kawan-kawan, sekarang kita berada di pos 3. Untuk pada saat jalur pendakian di pos 3 ini tidak sempat direkam karena kebetulan pada saat pendakian menuju ke puncak di pos 3 ini kami mendapati cuaca yang hujan yang cukup lebat. Jadi saat sekarang teman-teman bisa lihat situasi di pos 3. Inilah keadaan camp di pos 3. Untuk plakatnya sendiri ada di belakang saya. Gunakan isi hutan seperlunya, pos 3. Masih bersama kawan Bang Erik. Stop illegal logging. Di belakang sana ada tulisan stop illegal logging. Oke. Cuaca sekarang masih berkabut dan hujan-hujan tipis. Sisa-sisa hujan yang berada dari dedaunan atau pohon-pohon. Kita akan istirahat sejenak di pos 3. Mantap, luar biasa.